jadi semangat nih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik, Pak. Sudah makan semua belum ini? Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sebelum mengambil kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa. Sebelumnya jarak itu agak jauh sedikit ya. Ya. Jaga jarak ya. Karena berhubungan dengan COVID-19, jadi semuanya pakai masker. Di dalam pelajaran dalam kelas itu wajib menggunakan masker ya. Ya, Pak. Nah, ini Pak. Salah pemakaian itu salah. Jadi baik, kita berdiri dulu. Mengawali kegiatan harus dengan doa. Baik. Yang Lele. Ya, Pak. Kau pindah di sini, depan sini. Oh, depan sini. Kau terlalu nakal kau depan. Baca. Siapkan hati dan batin untuk berdoa. Sadar kau pimpin doa. Salam doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Sado yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang Pak akan absen dulu kehadiran yang pertama Adrianus Rivaldus Lete. Ada yang pengen aku terangkan waktunya ini. Maria Alfiansado. Sakit, Pak. Sakit. Sakit apa kemarin? Dia ini sakit ini demam, Pak. Tadi mana sekali saya. Sudah hidup ya? Kita belum, Pak. Katanya ini mau foto ya, Pak. Harus diperiksa dulu itu ya? Iya, Pak. Kita lihat ibu punya mama akan pergi dokter ya? Iya, Pak. Angela Kurnia Dinda. Hadir, Pak. Jamalia Asuna. Hadir, Pak. Beatrix Nobukoli. Hadir, Pak. Avelina Tiganti. Hadir, Pak. Emmanuel Eliud. Ada Pak. Emang kenapa sudah tidak masuk? Sakit Pak. Sakit. Iya Pak. Tidak ada juga. Bentar. Sudah sehat kan? Mitra Seliti. Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir dan Pak. Oh iya. Oh. Duduk jauh. Baik. Kalau yang tidak ada dari siapa? Dari Adrian Sado ya. Ya, Pak. Sekarang kita akan membahas tentang materi kita hari ini, tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi.
materi kita hari ini yaitu tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Adik-adik tahu arti dari melengkapi? Pasti ada kalian tahu arti dari melengkapi itu apa? Saling membutuhkan, Pak. Nah, Saling menolong. Petra bagaimana tadi? Saling melengkapi satu sama lain, Pak. Saling melengkapi. Terus arti calling. Bagaimana tadi? Saling membantu. Saling membantu. Ada lagi? Dan Pak, Yo. saling mengisi kekurangan antara satu sama yang lain. Saling mengisi kekurangan antara satu dan yang lain. Baik adik-adik, laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah sendiri ya. Ya, Pak. Jadi Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu baik adanya sesuai dengan kemampuan dan kriteria masing-masing. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu tuh dengan rupa dan gambar Allah sendiri ya. Ya, Pak. Sekarang coba sebutkan ciri-ciri dari seorang laki-laki dan perempuan. Saya, Pak. Ciri-ciri dari laki-laki dan perempuan ya. Ciri-cirinya. Ya. Yang pertama laki-laki dulu, ciri-ciri dari Pertama, laki-laki. laki-laki mempunyai kumis dan jakun. Satu apa tadi? Laki-laki mempunyai kumis dan jakun, Pak. Mempunyai apa? Kumis. Kumis dan jakun. Apa lagi? Badan yang kekar. Badan yang kekar. Ketiga, Tidak bisa melahirkan. kalau tidak bisa melahirkan. Tidak memikirkan. Tidak memproduksi manusia. Terus ada lagi? Tidak. Sudah. Nah, ya, tidak ada bidang. Oke, ini merupakan contoh ciri-ciri dari laki. Nah, ini merupakan contoh ciri-ciri dari seorang laki-laki. Satu, mempunyai kumis dan jakun. Jadi mungkin adik-adik sekarang masih kecil ya, dan ketika sudah melonjak umur masuki SMP kelas 3, biasa seumuran 13 tahun ke atas itu mulai tumbuh pelan-pelan. Kalau untuk laki-laki itu mulai tumbuh kumis dan jakun. Mengalami menstruasi, Pak. Lagi mimpi basah, Pak. Oh, apa tadi? Mimpi Mimpi basah. basah ya? Kalau perempuan baru menstruasi. Nah. Kemudian badan mulai kekar, badan kekar ya. Ciri-ciri dari seorang laki-laki itu mempunyai badan yang kekar, seperti Andi ini. Badan kekar. Kemudian tidak bisa melahirkan. Yang bisa melahirkan cuma perempuan. Tidak bisa seorang laki-laki bisa melahirkan. Itu tidak ada ya. Yang bisa cuma hanyalah perempuan. Kemudian dada bidang. Jadi macam Emmanuel itu mungkin badannya dari kecil, dari lahir mungkin sudah kecil ya. Kamu lihat kalau teman-teman kamu yang kekar badan bidang itu, contoh laki-laki ya. Nah, kalau sekarang laki-laki sudah, nah ciri-ciri dari perempuan. Yang pertama apa ciri dari perempuan? Lemah lembut. Apa lagi? Di wadah, Pak. Apa lagi? Ya? Memiliki rahim. Satu ya?
Menstruasi. Apa lagi? Kalau perempuan biasanya rambut panjang. Ciri-ciri dari perempuan itu rambut panjang. Tapi laki-laki itu rambut panjang ya? Iya, Pak. Baik, Pak Guru menjelaskan sekali lagi ya. Ciri dari seorang perempuan itu tuh nama lembut yang pertama ya. Nama lembut, kemudian memiliki buah dada. Yang ketiga itu memiliki rahim ya. Yang keempat mengalami menstruasi. Ketika kalian nanti sudah beranjak usia 13 tahun ke atas pasti mengalami kalau bagi perempuan. Kemudian yang keempat itu oke, baik adik-adik. Itu merupakan ciri-ciri dari perempuan dan laki-laki yang diciptakan oleh Allah ya. Baik. Sekarang kita akan masuk. Guru akan membacakan sebuah kisah cerita ya. Jadi adik-adik diharapkan untuk mendengarkan dengan cermat dan sebentar adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang guru berikan. Iya, Pak. Baik. Ceritanya dengar baik-baik nih, nanti ke guru. Kenapa yang tidak? Kenapa tidak makan pagi? Ya sama mama harus bangun pagi kah? Masak dulu supaya nanti bisa ke sekolah harus makan dulu. Baik saya bisa bertahan ya. Oke baik. Sepasang suami istri. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tidak memiliki keturunan dan sanak saudara. Mereka hidup dengan banyak keterbatasan di tengah ramainya kota. Sang suami bekerja di sebuah pabrik untuk bisa menghidupi keluarganya. Setiap hari, sang suami berangkat kerja dari pukul 7.00 dan pulang ke rumah pukul 17.00. Sementara itu, sang istri sembari menunggu suaminya pulang, ia membuat kerajinan tanah untuk menambah sedikit penghasilan dari sang suami. Pada suatu hari, sang suami jatuh sakit dan susah untuk bergerak. Sang istri sangat khawatir melihat keadaan suaminya. Ia sama sekali tidak tahu harus membuat apa dengan keadaan yang sudah semakin tua. Ia hanya bisa mengobati suaminya dengan obat-obatan seadanya, dikarenakan tidak mampu membawa sang suami untuk berobat di rumah sakit yang layak. Hari semakin berlalu, sang suami belum pulih. Istrinya hanya bisa berdoa dan tetap melakukan aktivitasnya membuat kerajinan tangan untuk menjual agar mendapatkan sedikit uang untuk mereka bertahan hidup. Meski sudah tua, sang istri rupanya masih semangat untuk tetap berusaha. Sementara itu, suaminya terbaring lemah di tempat tidur dengan genangan air mata. Ia memandang istrinya berjuang sendirian. Ia berharap agar ia cepat sembuh dan bisa bekerja lagi untuk menghidupi istrinya dan tidak merepotkan lagi. Suatu hari, sang istri pamit kepada suaminya untuk pergi berbelanja kebutuhan mereka dan membeli obat untuk suaminya. Di sepanjang perjalanan istrinya merasa resah, tidak tenang meninggalkan suaminya yang sedang sakit seorang diri. Ia cepat-cepat melangkah menemui suaminya di rumah. Sesampainya di rumah, ia masuk dan melihat suaminya ke dalam rumah dan memanggil-manggil nama suaminya. Tidak ada jawaban dari sang suami seperti biasanya. Ia sangat khawatir dan ia melihat suaminya yang terbaring kaku di atas ranjang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memeriksa nafas dan
detak nadi suaminya dengan selimuti rasa takut. Ia memegang tangan suaminya dan mencium kening sang suami yang semakin mengkerut. Linangan air mata jatuh di pipinya, tangisan tanpa suara. Dia merasa sangat terpukul melihat suaminya yang sudah tidak bernyawa lagi. Bagaimana? Sudah mendengar dengan jelas cerita yang Bapak bacakan? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah mendengar dengan jelas, Bapak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Sudah pahami tentang cerita tadi, loh? Sudah, Pak. Nah, jadi baik. Pertanyaan pertama, apa judul dari cerita tersebut? Bagaimana tadi? Petra, bagaimana Petra? Judul dari cerita tadi? Petra, Ya, Bapak. judul dari cerita tadi tentang apa? Sepasang suami istri, Bapak. Tepuk tangan untuk Petra dulu. Dan judul dari cerita tadi yaitu tentang sepasang suami istri. Kemudian, apa pekerjaan dari sepasang suami istri tersebut? Pekerjaan dari kedua pasangan suami istri tadi. Suaminya itu ada di pabrik, Pak. Istrinya itu apa namanya? Membuat kerajinan tangan. Tepuk tangan dulu untuk kamu. Nah ya, pekerjaan dari seorang sepasang suami istri tadi yaitu kalau suaminya bekerja di pabrik. Istrinya yang buat kerajinan tangan. Yang ketiga, siapa yang membantu suami ketika sedang sakit dalam cerita tersebut? Istrinya, Pak. Istrinya melalui pulang untuk membantu suami yang mencari uang. Namanya siapa? Istrinya. Rupanya tidak terlalu konsentrasi dengan cerita di masa Bapak tadi. 5 menit ya? Iya, Pak, habiskan sepanjang dulu. Siapa tadi, Imam? Istrinya. Istrinya ya? Iya, Pak. Oke. Apa pesan dari cerita tersebut untuk kita semua? Pesan dalam cerita tersebut tadi itu untuk kita itu apa? Ada yang tahu? Pesannya itu saya, Pak. Pesan dari cerita itu kan menceritakan tentang sepasang suami istri. Pesannya bagi kita bahwa kita harus saling mengasihi, mencintai, saling membantu. Dan ketika kita sudah menikah, kita pun harus meneladani cerita yang Bapak bacakan tadi, Pak. Oke, mungkin ada lagi? Tidak ada lagi. Tepuk tangan untuk Adik Putra. Jadi pesan yang harus kita teladani dari cerita tersebut tadi itu, yaitu kita harus saling menolong, saling membantu. Ketika ada teman kita yang sakit atau kesusahan meminta pertolongan kita harus saling membantu. Kita jangan menuntut lagi teman atau keluarga yang lagi susah. Yang pada intinya kita harus bekerja sama, menolong, mengasihani antara satu dan yang lainnya. Ya. Oke, baik. Minggu lalu Bapak sudah pesan bawa kitab suci, ada yang bawa tidak? Siapa yang bawa kitab suci? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bawa semua. Iya, Pak. Benar, Pak. Lupa, Pak. Baiklah, kalau lupa, di sini Bapak sudah menyiapkan kitab suci. Karena kamu sudah buka semua, tidak bawa semua, jadi nanti salah satu kalian bisa membacakan kitab sucinya. Saya, Pak. Siapa mau baca? Saya, Pak. Oke. Yang mulia, baca di depan sini ya. Baca dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25.
Bab 2 ayat 18 sampai 25. Yang lain dengarkan dengan cermati supaya sebentar tidak ada salah-salah untuk menjawab. Manusia dan taman Eden. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan dagingnya. Dan dari tusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tepuk tangan dulu untuk adik suami yang sudah membacakan ceritanya. Maksudnya Injil. Sudah paham? Sudah Pak. Sudah mendengarkan Injil tadi? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah mendengarkan, Bapak akan memberikan kalian untuk mengerjakan beberapa pertanyaan yang dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 Nyuman Asuna bersama teman-teman, dan kelompok 2 Istirahat bersama teman-teman ya. Iya Pak.
Baik. Sekarang adik-adik bisa menuliskannya di kelompok ya. Aku berikan waktu 3 menit untuk berdiskusi untuk menjawab soal-soal yang sudah aku tuliskan di depan. Kerja sudah? Nanti yang jawabannya sangat benar nanti guru akan kasih hadiah. Hadiahnya tunggu setelah lesson selesai. Oh ya. Oh ya. Terima kasih. Baik. Sudah kerja semua? Sudah, Pak. Sudah kerja semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. 2 sudah? Sudah. Kalau begitu kita bahas secara bersama-sama saja ya. Sudah, Pak. Oke. Soal nomor 1. Apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Untuk hidupnya saling melengkapi. Oke, selesai ya. Hati. Saling melengkapi, ya, saling melengkapi dan saling menguntungkan satu sama lain. Oke. Apalagi dari kelompok 1. Tujuannya untuk saling melengkapi, saling membantu satu sama lain, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jawabannya itu benar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling, yang pertama itu saling melengkapi, saling menolong, saling mencintai antara satu dan yang lain. Tidak boleh perempuan seenaknya meremehkan laki-laki. Begitu punya laki-laki sebaliknya. Tidak boleh ada yang berkobar dekat kau menginjak-injak harga diri perempuan. Emang dengar itu. Kau harus mengasihi perempuan, mencintai. Ketika kau besok lusa mempunyai istri, emang rawatlah kau punya istri, bukan kau menginjak-injak istri ya. Ya, Pak. Oke, baik. Lihat ini belum masuk ya. Sudah berapa lama tuh? Mencerit, Pak. Nomor 2. Apakah bisa beranak cucu itu dapat dilakukan oleh seorang laki-laki sendiri? Ya, bisa, Pak. Karena laki-laki itu tidak punya rahim. Silakan dulu. Yang punya rahim itu hanya perempuan, Pak. Betul sekali ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi seorang laki-laki itu tidak mempunyai rahim. Yang Rahim. punya rahim itu siapa? Perempuan. Perempuan. Jadi yang bisa mengandung itu hanyalah perempuan. Perempuan, Pak. Tanpa perempuan juga, tanpa laki-laki juga, perempuan tidak bisa mengandung. Jadi perempuan dan laki-laki itu benar sekali itu saling membutuhkan. Apa arti dari saling melengkapi menurut kitab suci tadi? Saling membantu dan menolong, Pak. Saling membantu dan menolong. Ya. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Apalagi saling Mencintai. Benar sekali. Jadi arti dari kitab suci saling melengkapi itu ya saling membantu, saling menolong seperti yang tadi Pak jelaskan ya. Iya, Pak. Nomor 4. Apa pesan dari bacaan Injil tadi untuk kita semua? Jadi pesan ibu tersebut supaya setiap manusia harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling melengkapi. oke, tepuk tangan untuk dia dulu. Pesan dari kitab suci tadi di atas yaitu sesama manusia, di antaranya perempuan maupun laki-laki, yaitu yang pertama saling mengasihi, mencintai.
Membantu. menyayangi antara satu dan yang lainnya. Ya. Oke, baik adik-adik. Yang pada intinya saling melengkapi itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, yang kita suka umpan yang lebar itu, yang pada intinya itu sesama manusia antara perempuan dan laki-laki itu harus saling melengkapi, mencintai. Kita umum tidak usah panjang lebar. Yang pada intinya perempuan dan laki-laki itu saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Tidak ada di dunia ini perempuan bisa hidup tanpa seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Andi, kau bisa hidup tanpa perempuan? Bisa pas masih kecil. Tidak bisa, Andi. Andi, ketika tidak ada mama, Andi ada di dunia? Pertanyaan betul. Mama tidak ada, Andi ada di dunia? Bapak tidak ada, Andi ada di dunia? Yang pada intinya perempuan dan laki-laki itu saling melengkapi. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi kita sudah sampai di sini saja. Baik, materi kita sampai di sini saja. Karena kalian tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan memberikan kalian pekerjaan untuk kalian lakukan di rumah ya. Ya, Pak. Jadi tugas kalian yaitu mencatat tulis. Ya. Apa, Pak? Tugas kalian yaitu menuliskan pekerjaan kegiatan ayah dan ibu sehari-hari di rumah. Iya, Pak. Kamu buat dalam bentuk tabel seperti ini, Pak. Contoh ya. Tahu, Pak. Hari-hari di rumah, Pak. Pekerjaan ayah dan ibu. Bapak dan Mama, Pak. Nah, Bapak dan Mama itu Kapan kumpul, Pak? minggu depan berkumpul. Nah, tabelnya seperti ini. Apa itu, Pak? Pekerjaan ayah. Ini Bekerja, apa itu? P. Sebelah itu, Pak. Yang itu, Pak. Apa itu? Pekerjaan ibu ya. Ya, Pak. Jadi pekerjaan ayah apa saja, kemudian pekerjaan ibu apa saja. Anak tidak, Pak. Ya, coba Anak tidak. Anak sekolah cukup saja pekerjaan ayah dan ibu. Iya, Pak. Kamu Iya, jangan Pak. takut ke dulu ya. Iya, Pak. Kumpulnya minggu depan. Iya, Pak. Baik sudah, materi kita sampai di sini saja dulu. Mari kita berdiri untuk mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Ayo, berdiri dulu. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa punya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di surga karena atas berkat dan perlindungan-Mu kami bersama anak-anak bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami sudah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami. Tuntunlah kami selalu dalam kegiatan hari-hari ke depannya agar kami tidak dalam mencoba. Lindungilah kami selalu, lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar kami tiba di rumah yang selamat. Namun kami puji ini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang.